Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang menyendiri di ruangan gelap dan mulai kehilangan kendali karena gatal yang tak tertahankan. Sensasi gatal yang begitu menyiksa membuat si pria mengambil pistol dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Kita kembali ke sehari sebelumnya di suatu pagi. Tokoh utama kita, ini bukan Sofyan Amrabat, tapi namanya adalah Jay. Setelah semalaman minum, Jay terbangun karena kedatangan sang ayah, Joe, yang terus menggedor pintu. Joe datang untuk mengantar Olivia, sehingga Jay menyuruh putrinya itu masuk ke dalam. Dalam perbincangan ayah dan anak, diketahui bahwa ibu Jay sedang dalam kondisi sakit, sehingga Jay pun memutuskan untuk mengurus toko keluarga agar Joe bisa merawat sang istri. Adegan berpindah menampilkan Jay yang sempat menggaruk-garuk lehernya lalu terkenang kembali dengan mendiang sang istri. Saat itu, istri Jay menunjukkan gejala pertama yaitu muntah-muntah. Istri Jay sempat dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama sehingga tagihannya masih menjadi beban sampai sekarang. Dalam momen sarapan, kita mengetahui bahwa Olivia tidak berbicara, bukan tidak bisa tapi tidak mau, sehingga berkomunikasi dengan tulisan. Gadis itu mengungkapkan bahwa ingin mengunjungi makam sang ibu, tapi Jay menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melakukannya dan berharap Olivia bisa bicara langsung tanpa harus menulis. Ketika mengantar Olivia ke sekolah, Jay bertanya apakah siswa lain masih mengganggunya. Olivia mengangguk, tapi melarang Jay melaporkan ini kepada guru sampai akhirnya Jay menegaskan kepada Olivia untuk berani membela diri. Setelah Olivia turun, Jay menyadari bahwa putrinya meninggalkan buku sehingga iseng-iseng memeriksa dan alangkah terkejutnya pria itu. Ternyata selama ini putrinya menggambar momen-momen buruk di masa lalu, pertengkaran, kemarahan, kebiasaan buruk Jay yang minum-minum, sampai kondisi ibu Olivia di rumah sakit. Ya, betapa rindunya Olivia terhadap sang ibu. Kebiasaan minum Jay masih terus berlanjut, tak peduli meski sedang berkendara. Siaran radio pagi membahas tentang wabah kudis yang baru-baru ini terjadi dan menyalahkan para pengungsi. Ada pula pria lain yang dalam siaran itu menganggap bahwa itch atau gatal yang sedang menyebar itu adalah kebohongan dan menurutnya orang-orang hanya melukai diri demi mendapatkan perhatian di sosmed. Beberapa waktu kemudian, Jay tiba di toko keluarga dan menemukan seorang pria bernama Miguel yang menagih hutang. Jay tidak mengerti apa yang dibicarakan Miguel, bahkan ketika mengancam akan melakukan apapun demi mendapatkan uang untuk pulang ke Meksiko. Lalu setelah Miguel pergi, seorang karyawan, Lisa, menjelaskan bahwa Joe telah memecat Miguel dan tidak membayar gaji terakhirnya. Ya, tokoh utama kita tidak mengetahui hal ini karena terlalu larut dalam kesedihan sejak sang istri meninggal dunia. Jadi tidak sempat mengurus toko lagi. Di ruangan kerja Jay, lukisan-lukisan mendiang sang istri masih menghiasi dinding dan Jay tidak bisa berhenti mengenang saat-saat indah bersama mereka. Ketika barang-barang baru datang, Jay membuka pintu khusus dari jalan yang membuat semua paket dari kurir meluncur ke ruang bawah. Dan di saat yang sama, seorang wanita berlumuran darah menerobos masuk ke toko untuk meminta bantuan, yang mana membuat Jay segera datang. Wanita itu mengaku bahwa ada sesuatu yang menggigitnya, sehingga merasakan gatal yang teramat sangat, dan akhirnya... Can I use your restroom? Lady, stop. Stop. Hold the cops. Segera Lisa menghubungi polisi dan beberapa waktu kemudian mereka pun tiba. Seorang detektif menjelaskan bahwa ini bukan kasus pertama. Awalnya ia mengira semua hanya aksi sensasi di media sosial, tapi setelah melihat cukup banyak orang hari ini, ia yakin bahwa wabah itu nyata. Polisi menyarankan Jay agar berhati-hati, lalu mereka pergi untuk membawa wanita itu ke rumah sakit. Setelah itu, Jay menerima laporan dari Joe yang mengetahui kejadian tersebut dari Lisa. Jay pun mendapat kesempatan untuk menanyakan soal Miguel kepadanya. Joe menjelaskan bahwa ia memergoki Miguel mencuri dan itu adalah alasan yang cukup untuk memecat dan tidak membayar gaji terakhir dibandingkan lapor polisi. Di belakang itu terdengar suara istri Joe yang batuk-batuk sehingga Jay menyarankan agar memanggil dokter, tetapi Joe mengatakan itu hanya penyakit ringan dan akan segera sembuh. Saat melihat keluar jendela, Jay melihat pria lain sedang menggaruk wajah. Seketika ingatan Jay kembali ke suatu kenangan ketika dulu sang istri meminta untuk membesarkan Olivia dengan baik, tapi Jay menjawab bahwa tidak bisa melakukannya sendirian. Untuk menenangkan diri, Jay memutuskan berjalan-jalan sambil tetap minum dan memperhatikan sekitar, di mana semakin banyak orang yang menggaruk-garuk tubuh mereka.
Beberapa waktu kemudian, J menerima telepon dari seorang guru yang memintanya menjemput Olivia karena menggigit anak lain. Setelah Lisa menyarankan pergi, J pun bergegas menuju sekolah. Setibanya di sana, J mencoba berkomunikasi dengan putrinya demi mendapatkan penjelasan akan apa yang terjadi. Namun Olivia tetap menolak, bahkan menutup telinga ketika J mulai marah. J pun segera keluar untuk menghitung mundur demi menenangkan diri, lalu membawa Olivia ke makam. Di sana terlihat Olivia berbicara di depan makam sang ibu, tapi dengan berbisik, sehingga J tidak bisa mendengar apa yang dikatakan. Dalam perjalanan menuju toko, Olivia mulai merobek halaman-halaman dari buku catatannya. Saat mendengar suara sirine di dekat mereka, Olivia pun menyalakan radio dan ternyata sedang ada siaran berita yang mengabarkan berbagai insiden kekerasan mulai melanda kota. Dan rumah sakit setempat kewalahan menangani orang yang melukai diri sendiri. Selain itu, dikabarkan pula bandara telah membatalkan semua penerbangan dan beredar rumor tentang serangan teror. Ketika mereka tiba di toko, J menyadari bahwa sebagian besar toko di sekitaran sudah tutup lebih awal. J juga sebenarnya hendak menutup tokonya, tapi masih ada seorang pelanggan yang harus dilayani yang hendak membeli blender. You! Empty the register! Bersamaan dengan itu, dua perampok masuk dan memaksa Lisa menurunkan rolling door. Saat Lisa memasukkan semua uang dari kasir ke dalam tas, salah satu perampok memerintahkan J agar mengantar rekannya ke ruang berangkas. Sementara si pelanggan terakhir yang diketahui bernama Henry bersembunyi dan secara diam-diam menghubungi polisi. Lalu Olivia juga sedang bersembunyi, tapi tak sengaja menjatuhkan kaleng. Suara tembakan itu membuat J segera kembali ke atas dan menemukan Olivia. Setelah memberikan alat panggil darurat, J minta Olivia untuk bersembunyi di ruang bawah. Setelah itu, J mempersenjatai diri lalu mengendap-endap dengan hati-hati sampai menemukan Lisa dalam keadaan terluka akibat tembakan. Diketahui bahwa rekan Miguel adalah seorang wanita bernama Gabby. Gabby menjelaskan bahwa Olivia menggigitnya dan hal itu membuatnya tak sengaja melepaskan tembakan. J menyuruh Miguel menekan luka Lisa, sementara dirinya mengambil beberapa benda untuk menghentikan pendarahan. Pada saat itu, polisi datang dan mulai menggedor rolling door. Gabby dan Miguel melihat polisi itu melalui kamera keamanan sambil berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan. Lalu, tiba-tiba saja No. pada saat yang sama, Henry keluar dari persembunyian dan memutar pesan darurat yang baru saja diterima. Karena wabah, sesuatu yang disebut itch. Kini kota berada dalam status lockdown. Gejala penyakit baru ini adalah dorongan tak terkendali untuk menggaruk diri bahkan orang lain secara brutal. Gabby mengira semua ini hanya lelucon dan seketika menjadi panik bahkan mengancam sehingga setelah itu, demi mengamankan, J dan Henry mengikat Miguel dan Gabby ke sebuah tiang menggunakan selotip, serta memborgol tangan mereka dengan kabel tis. Melalui ponsel, diumumkan bahwa semua layanan darurat telah dihentikan. Siapapun yang menggaruk tubuhnya lebih dari 10 detik, maka dianggap sebagai ancaman dan akan segera dieksekusi demi keselamatan publik. Tiba-tiba, J mendengar alarm berbunyi yang menandakan Olivia dalam bahaya. J segera turun ke ruang bawah dan sangat mengejutkan, setelah mengambil alat panggil daruratnya, J menyadari bahwa pintu khusus barang terbuka yang mana menjelaskan bagaimana dua orang terinfeksi bisa masuk. J segera menutup dan menggemboknya, lalu memeriksa ruangan lain sampai akhirnya menemukan Olivia yang bersembunyi di dalam lemari persediaan. J membawa Olivia ke atas tanpa menyadari bahwa salah satu jasad orang terinfeksi mulai bergerak. Setelah meninggalkan Olivia di ruang kerja bersama alat pemanggil darurat, J kembali ke toko dan Miguel memberitahu bahwa Henry sudah naik ke lantai atas. Kemudian saat ditemui, beruntung di saat terakhir, Henry menjatuhkan kapaknya dan bersumpah bahwa dirinya bukan orang yang suka kekerasan. Ia bereaksi demikian karena sangat panik. J membiarkannya pergi ke toilet. Setelah itu, J mengeluarkan ponsel untuk memeriksa berita. Diketahui bahwa beberapa politisi menyangkal keberadaan virus, sementara banyak warga merekam diri mereka sendiri sedang menggaruk untuk menanggapi pernyataan para politisi.
Jay kemudian mencoba menghubungi Joe, tapi tidak diangkat. Setelah itu Jay dan Henry kembali ke toko dan bertanya-tanya apakah mereka sudah terpapar virus karena ada mayat-mayat di ruang bawah. Miguel mengatakan bahwa ini adalah situasi darurat dan mereka harus bekerja sama. Ia juga mengungkapkan bahwa Gabby yang merupakan keponakannya sedang mengandung. Hal itu membuat Jay merasa iba sehingga melepaskan mereka. Ketika kelompok itu memeriksa Lisa, wanita itu mengaku bahwa dialah yang selama ini mencuri dan mengatur semua kamera keamanan agar terlihat seolah-olah Miguel yang melakukannya. Lisa mengaku tidak mau mati dan memohon maaf kepada Miguel. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang ternyata para polisi sedang menembaki semua orang terinfeksi, tak peduli meski itu rekan mereka sendiri yang sebelumnya berada di depan toko J. Henry membaca berita di ponselnya bahwa virus Itch tampaknya disebabkan oleh parasit yang mampu beregenerasi. Namun Gabby dan Miguel yang terlalu fanatik menyebut bahwa semua yang terjadi akibat perbuatan iblis dan segera perdebatan terjadi. Lalu Jay memutuskan bahwa mereka semua sebaiknya beristirahat dan secara bergantian menjaga Lisa. Di lantai atas, Miguel memarahi Gabby karena menggunakan pistol yang mana tidak termasuk di dalam rencana. Dari perbincangan atau mungkin lebih tepatnya pertengkaran, diketahui bahwa kedua orang tua Gabby telah meninggal dunia dan kini sebagai paman, Miguel lah yang menjadi wali. Meskipun itu berat karena Gabby selalu terlibat masalah. Sementara itu, Henry memandangi foto sang kekasih lalu mulai menggaruk wajahnya. Sebenarnya ini yang membuatnya panik beberapa waktu lalu, tapi ketika menghitung sampai 10, ternyata rasa gatal itu hilang sehingga pria itu pun menjadi tenang. Di ruang kerja Jay, Olivia bertanya-tanya apakah dirinya bersalah akan apa yang terjadi pada Lisa. Jay meyakinkan bahwa itu bukan salah Olivia. Mereka kemudian membicarakan tentang banyak orang-orang yang sedang sakit dan Jay berjanji akan melindungi Olivia. Olivia kemudian bertanya tentang Joe, karena itu Jay mencoba menghubungi Joe lagi. Kali ini Joe menerima panggilan video tersebut. Setelah mengatakan bahwa dirinya sayang kepada Olivia, Joe meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Jay. Ya, Joe mengaku bahwa dirinya telah terinfeksi akibat digaruk oleh sang istri. Karena tak ingin menderita lebih lama, pria tua itu berniat mengakhiri segalanya bersama sang istri. Jay memohon agar Joe mau mempertimbangkan lagi, namun Joe segera mengakhiri panggilan. Dad? Saat Olivia tertidur, Jay melihat Olivia sempat menggaruk dan segera tokoh utama kita mulai menghitung. Untungnya Olivia masih aman. Lalu saat memeriksa Lisa, Jay mendengar suara aneh dari luar sehingga segera memeriksa kamera keamanan dan mendapati bahwa polisi dan beberapa orang yang sudah mati bangkit kembali. Sementara itu, Gabby menyelinap untuk mengambil sebuah palu, namun Miguel berhasil menghentikannya tepat sebelum ia menyerang Jay. Semua bergabung dengan Jay untuk melihat kamera, dan mereka menyadari bahwa mayat-mayat di ruang bawah mungkin juga akan bangkit. Henry setuju untuk menjaga para wanita, sementara Miguel dan Jay pergi memeriksa. Di ruang bawah, mereka hanya menemukan salah satu mayat, dan Jay berpikir mereka harus memenggal kepalanya, namun Miguel menganggap hal itu sebagai penistaan agama, dan ketika mereka mendengar suara, keduanya menoleh dan wanita yang terinfeksi memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke atas. Mereka segera mengejarnya, tetapi setelah itu mereka memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam drum dan mengisinya dengan bahan kimia korosif untuk melarutkan. Pemandangan itu sangat menjijikkan sampai-sampai membuat Miguel muntah. Jay memberitahu Miguel bahwa ia tidak pernah percaya Miguel mencuri. Namun Miguel merasa sudah terlambat untuk mengubah semuanya. Ia menjelaskan tentang kehidupannya yang akhir-akhir ini sulit. Ditambah lagi Gabby dihamili oleh bosnya sendiri. Bos Gabby tidak mau bertanggung jawab karena sejak awal ia ingin Gabby menggugurkan kandungan itu. Pada saat yang sama, Henry memanggil semua orang karena ia menemukan Lisa sudah meninggal. Saat mereka menutupi jasad Lisa dengan kain, rasa bersalah Gabby membuatnya membentak Olivia dan menyalahkan gadis itu karena membuatnya menembakkan pistol. Why'd you bite me? Why did you bite me? Did you bite me? What did you bite me? Answer.
Jay membawa Olivia kembali ke ruang kerja dengan Miguel yang mengikuti untuk meminta maaf atas sikap keponakannya. Miguel juga menjelaskan tentang Lisa, meski telah mencuri tapi wanita itu adalah seorang yang taat, jadi mereka harus memperlakukan jasadnya dengan baik. Kelompok itu kemudian mengadakan pemakaman kecil dan Olivia meletakkan sebuah gambar di atas tubuh Lisa sementara Miguel berdoa. Setelah itu, Gabby mengungkapkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan meminta maaf kepada Olivia. Lalu ketika Henry hendak memindahkan jasad Lisa, saat Miguel dan Jay memasukkan jasad Lisa ke dalam drum bahan kimia, Henry pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di sana, Henry menyadari bahwa dirinya mengalami luka akibat cakaran Lisa, namun ketika yang lain bertanya, Henry menyangkalnya. No, but it was close. Miguel mengatakan bahwa mereka seperti terjebak di neraka, lalu memikirkan keluarganya yang ia tinggalkan di Meksiko. Kini, Miguel berharap ia tidak pernah datang ke US. Setelah itu, Jay menyiapkan meja dengan beberapa makanan kaleng dan lilin agar mereka bisa makan malam bersama dengan lebih layak. Sayangnya momen itu terganggu oleh sebuah ledakan di luar. Jay mengeluarkan sebotol whisky yang selama ini disembunyikan ayahnya di toko, tetapi ia membiarkan Miguel dan Henry saja yang minum. Sementara ia mengumumkan bahwa mulai sekarang akan tetap sadar dan berhenti minum. Henry bercerita bahwa ia belum bertemu keluarganya sejak suatu pengakuan yang dianggap buruk. Jadi ia sangat menghargai momen kebersamaan itu. Ketika Olivia perlu ke toilet, Gabby menawarkan diri untuk mengantarnya. Jay memberitahu para pria bahwa Olivia tidak pernah berbicara sejak ibunya meninggal dan bahwa hubungannya dengan sang istri mulai renggang setelah Olivia lahir. Jay juga mengungkapkan bahwa ia pernah berselingkuh dari istrinya dan mereka hampir berpisah ketika istrinya terkena kanker. Ya, Jay terus menyaksikan istrinya menderita lalu menenggelamkan rasa bersalahnya ke dalam alkohol. Pada saat itu, musik yang diputar berhenti karena ponsel Jay kehilangan sinyal. Ada pesan darurat yang masuk mengumumkan bahwa semua komunikasi telah dinonaktifkan untuk melindungi negara dari ancaman asing. Darurat militer kini diberlakukan dan semua warga sipil wajib tetap berada dalam karantina. Di saat yang sama, Henry mulai menggaruk dan Jay bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi Henry mengatakan merasa gatal akibat gugup dan dengan cepat berhenti lalu menghitung mundur dari 10 untuk membuktikan bahwa dirinya tidak apa-apa. What? I scratch when I'm nervous, okay? 4, 5. Lalu di kamar mandi, keduanya menemukan bahwa Gabby mengalami keguguran dan ia memegang bayinya yang sudah meninggal di kedua tangannya dan mohon maaf, tidak bisa saya tampilkan. Miguel segera menghampirinya untuk menenangkan Gabby dan menyadari bahwa tubuh keponakannya sangat panas. Henry menduga Gabby mengalami sepsis, yang berarti ia akan meninggal tanpa antibiotik. Sebagai informasi, Henry mengetahui sedikit soal kesehatan karena berpacaran dengan seorang dokter. Henry mengatakan ada sebuah apotek di ujung blok, namun Miguel tetap ingin pergi karena sudah menjadi kewajiban seorang paman untuk melindungi keponakannya. Di saat yang sama, Jay mengalami kilas balik tentang kegagalannya melindungi keluarga sehingga ia akhirnya setuju. Setelah mengambil pistol, Miguel keluar dari toko. Jay terlalu cemas dan terus berjalan mondar-mandir sambil menggaruk bahunya, tapi segera berhenti ketika Henry bertanya apakah ia baik-baik saja. You okay? Begitu Jay pergi ke ruangan lain untuk menenangkan diri, Henry dengan putus asa menggaruk seluruh tubuhnya. Setelah itu, Henry pergi ke toilet di ruang bawah tanah tanpa menyadari bahwa Jay juga sedang menghitung berapa lama ia menggaruk. Di kamar mandi, Henry sangat ketakutan ketika melihat dirinya kencing darah, lalu mulai menggaruk karena rasa gatal yang tak tertahankan. Mendengar banyak umpatan, Jay turun ke ruang bawah tanah dengan membawa kapak dan menemukan darah di toilet, tetapi Henry tidak ada di sana sampai akhirnya. Henry bersumpah bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun, sehingga memohon kepada Jay agar menguncinya di dalam. Namun Jay berkata bahwa ia tidak bisa mengambil resiko. Henry sepenuhnya mengerti bahwa Jay harus melindungi Olivia. Ketika Henry berhenti berbicara, Jay membuka pintu dan
Ternyata Olivia yang menyelamatkan J dengan menghabisi Henry menggunakan kapak. J menyuruhnya kembali ke toko sebelum menggunakan kapak itu untuk memotong jasad Henry menjadi beberapa bagian. Setelah itu, J membersihkan diri dan menemukan bahwa ia telah tercakar. Pada saat itu, J mendengar suara dari arah toko. J bergegas ke sana dan menemukan Miguel sedang menggedor karena ia telah kembali membawa obat. J menyuruh Miguel membuktikan tidak terluka. Miguel segera menunjukkan lengannya kepada J. Setelah itu, ia menawarkan pistol dan obat tersebut sambil mengatakan bahwa Gabby lebih penting. J kemudian segera menuju ke ruangan tempat Gabby berada dan ketika menyingkap selimutnya, J menemukan luka cakar pada bahu Gabby. Setelah meletakkan obat, J pun kembali ke Miguel menanyakan tentang kondisi di luar sana. Menurut keterangan Miguel, di luar sana adalah neraka. Semua orang menggila dan para aparat tidak segan-segan menembaki siapapun yang dicurigai tanpa melakukan tes terlebih dahulu. Kemudian J mengabarkan tentang kematian Henry karena telah terinfeksi bahkan sempat menyerang. Dan akibat serangan itu kini J pun telah terinfeksi. Jadi ia segera mengolesi tubuhnya dengan krim khusus untuk meringankan rasa gatal yang tak tertahankan. Tak lama setelah itu, J membawa obat tidur untuk Olivia dan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa lagi bersama karena dirinya sudah sakit. Olivia menulis, "Aku membutuhkan ayah." J meyakinkan bahwa Olivia akan baik-baik saja karena ia seberani ibunya. Sambil menangis, J memberikan ponselnya kepada Olivia agar ia bisa menjaga semua kenangan mereka, termasuk foto dan video. Di lantai atas, Gabby mulai menggaruk tubuhnya dengan sangat kuat hingga kulitnya terkelupas. Sebelum Gabby berubah ganas, J pun terpaksa mengakhiri wanita itu dengan bantal. Sementara itu, Miguel juga mulai menggaruk dan diketahui bahwa kulit lengannya telah menjadi sangat merah. J melihat hal itu mulai menghitung mundur, tapi Miguel tetap tak berhenti sehingga jelas bahwa pria itu telah terinfeksi. Miguel kemudian memohon agar diizinkan melihat Gabby, jadi J pun membuka pintu. Pria itu sangat terkejut ketika menemukan keponakannya sudah tak bernyawa dan yakin bahwa J yang melakukan ini semua sehingga Miguel memasukkan kembali peluru ke dalam pistol, menunjukkan bahwa ia telah mengeluarkannya sebelum memberikan pistol kepada J. Dipenuhi dendam, Miguel menodongkan pistol ke arah Olivia sambil berdoa, berharap Olivia bisa menjadi tumbal agar Tuhan mengampuni umat manusia dan mengembalikan dunia seperti sedia kala. Namun sebelum sempat menembak, Miguel mendengar suara dan segera mendatangi sumber suara tersebut dan setelah semuanya, J membersihkan toko dan mengunci pintu agar putrinya aman. Ia meninggalkan surat di atas buku catatan Olivia sebelum pergi ke ruang bawah tanah, tempat ia juga menutup rapat semua jendela dan pintu. Ketika rasa gatal yang menjadi terlalu sulit ditahan, J melakukan hal-hal ekstrim termasuk mencabut kuku-kukunya. Beberapa waktu kemudian, Olivia terbangun dan menemukan list apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Setelah membaca pesan dari J, gadis itu pergi ke ruang bawah, lalu berbicara untuk pertama kalinya. Daddy, I'm here for you. Dan tamat. Ini adalah film horor independen Amerika yang ditulis dan disutradarai oleh Barry Kang yang juga memerankan tokoh utama kita, J. Film berdurasi sekitar 82 menit ini melakukan pemutaran perdana dunia di Dance with Films, New York pada 7 Desember 2024. Ceritanya terinspirasi dari sebuah kejadian aneh yang pernah disaksikan Kang di toko milik keluarganya yang kemudian juga digunakan sebagai lokasi utama syuting film.
Menurut Barry Kang, inti ceritanya bukan sekedar wabah atau manusia terinfeksi, melainkan hubungan yang retak antara Jay dan Olivia, serta bagaimana kehilangan dan rasa bersalah dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Kang juga menyebut film ini sebagai bentuk ketakutan ekstrim orang tua yang merasa tidak mampu melindungi anaknya. Ucapan Olivia tidak menunjukkan bahwa suaranya dapat menyembuhkan Jay atau menghentikan infeksi. Maknanya adalah Olivia akhirnya membuka diri kembali setelah sekian lama terperangkap dalam trauma akibat kematian ibunya. Sepanjang film, ia lebih banyak berkomunikasi melalui tulisan, sedangkan Jay terus berharap putrinya mau berbicara kepadanya. Namun Jay sendiri sebenarnya juga tertutup secara emosional karena rasa bersalah, kesedihan, dan kecanduan alkohol. Ya, Olivia baru benar-benar berbicara setelah Jay berhenti melarikan diri dari tanggung jawabnya. Jay mengakui kesalahannya, berhenti minum, mengungkapkan perasaannya, dan menempatkan keselamatan putrinya di atas dirinya sendiri. Jadi ya, suara Olivia kembali ketika hubungan mereka akhirnya pulih. Sayangnya pemulihan itu terjadi tepat ketika keduanya harus berpisah. Kalimat "aku di sini untukmu" juga membalik hubungan mereka. Sebelumnya, Jay selalu merasa bahwa dirinya harus menjadi orang yang melindungi Olivia. Pada akhir cerita, justru Olivia yang menawarkan dukungan kepada ayahnya. Ia telah menjadi seseorang yang mulai menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Jay sendiri memperoleh penembusan meskipun ia mungkin tidak akan selamat. Sebelumnya, ia pernah mengkhianati istrinya, tenggelam dalam alkohol, dan gagal hadir secara emosional untuk Olivia. Ia tidak dapat mengubah masa lalu atau menghapus kesalahannya, namun ia masih dapat menentukan pilihan terakhir, yaitu melindungi putrinya dan mempersiapkannya untuk hidup tanpa dirinya. Rasa gatal dalam film juga dapat dipahami sebagai lambang luka emosional yang tidak pernah diselesaikan. Menggaruk memberi kelegaan sesaat, tetapi justru memperparah luka sampai tubuh hancur. Hal serupa terjadi ketika Jay menggunakan alkohol untuk meredam rasa bersalah, Gabby melampiaskan emosinya kepada Olivia, Miguel membiarkan dendam menguasainya, dan Henry menyembunyikan rahasianya karena takut dikucilkan. Mereka mencoba menghindari rasa sakit, tetapi cara yang mereka pilih justru membuat keadaan semakin buruk. Toko tempat mereka berlindung juga menjadi gambaran kecil dari masyarakat ketika menghadapi krisis. Ada orang yang menyangkal wabah, menyalahkan pengungsi, menyebarkan teori serangan teror, melakukan perampokan, serta menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang dianggap terinfeksi. Wabah memang menjadi ancaman utama, tapi kepanikan dan hilangnya kepercayaan membuat keadaan jauh lebih berbahaya. Pada akhirnya, film ini menyampaikan bahwa melindungi seseorang berarti hadir secara emosional, mengakui kesalahan, mengatakan kebenaran, dan mempersiapkan orang yang kita cintai menghadapi kehidupan tanpa kita. Endingnya memang suram, karena nasib Jay hampir pasti berakhir tragis. Namun Olivia berhasil mendapatkan kembali suaranya dan pulihnya hubungan dengan sang ayah, sehingga mungkin masih ada sedikit harapan untuk gadis itu. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!